Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, kali ini kita akan membahas satu topik bagian dari materi mata kuliah filsafat ilmu, yakni sarana berpikir ilmiah. Kenapa hal ini penting dibicarakan? Karena di dalam usaha memproduk pengetahuan, berpikir adalah alat utamanya. Karena pengetahuan itu merupakan hasil dari proses berpikir manusia. Baik ia pengetahuan secara umum dalam pengertian seluruh informasi yang dipahami sebagai penjelasan dari objek-objek yang diamati, ataupun ia berupa ilmu pengetahuan atau pengetahuan ilmiah yang diperoleh melalui penelitian dengan menempuh prosedur penelitian, diantaranya menggunakan metode yang proporsional untuk mengkorek, menganalisis, mengamati sesuatu objek sehingga melahirkan informasi yang akurat dalam bentuk pengetahuan. Jadi pengetahuan yang dihasilkan oleh sebuah penelitian dengan metode yang proporsional, itulah sesungguhnya yang akan menghasilkan pengetahuan ilmiah. Itu juga merupakan produk berpikir. Nah, bicara tentang berpikir, maka di dalam bekerja berpikir, sesungguhnya berpikir itu membutuhkan alat atau sarana. Bisa kita ilustrasikan dengan tenaga. Tenaga merupakan modal utamanya untuk bekerja. Katakan saja sebagai seorang petani, untuk membersihkan sebuah lahan, tenaga itu mementingkan alat. Alatnya bisa panca indera, tapi panca indera juga harus didukung dengan alat yang lebih praktis. Maka untuk membabat, membersihkan lahan, perlu tangan, tapi juga perlu sarana lain seperti cangkul, parang, dan lain-lain sebagainya. Dengan perpaduan alat yang dimanfaatkan secara maksimal, maka akan memiliki hasil, yakni lahan bisa bersih untuk selanjutnya bisa ditanami. Begitu juga berpikir. Berpikir itu pasti membutuhkan alat atau sarana. Nah, dalam kaitan inilah kita bicara tentang alat berpikir atau sarana berpikir ilmiah. Paling tidak ada 3. Yang pertama ada bahasa, yang kedua ada matematik, yang ketiga ada statistik. Ini paling tidak alat berpikir ilmiah yang pokok. Bahasa, ya lazimnya sebagai bahasa, biasanya bahasa itu susunan dari huruf. Ada huruf A, B, C sampai Z. Itu merupakan lambang. Huruf itu nanti disusun bisa menjadi kata. Nah, kalau sudah ada kata, maka nanti akan muncul makna. Adil, A-D-I-L, adil. Adil itu akan memiliki makna. Nah, kalau kata per kata dirangkai, nanti akan membentuk pemahaman. Pemahaman itu akan mengantar kepada pengetahuan. Jadi bahasa itu alat. Nah, tujuan kemerdekaan Republik Indonesia adalah ingin mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur. Jadi dengan adanya ketersusunan kata sehingga membentuk kalimat, membentuk informasi, berita,
akhirnya melahirkan pengetahuan. Ini fungsi bahasa. Nah, di samping bahasa itu untuk mencari pengetahuan, juga nanti dalam proses berikutnya untuk menginformasikan pengetahuan kepada orang lain juga, ini butuh bahasa. Jadi bahasa itu adalah alat berkomunikasi, alat menyampaikan informasi. Nah, maka di dalam urusan ilmu pengetahuan, bahasa itu sendiri bisa menjadi sumber pengetahuan. Nah, bukan hanya alat, tapi bahkan sumber. Tapi tentunya bila ada bahan yang mau dibaca, maka sumber pengetahuan itu termasuk Alkitab, wahyu, nah, tulisan-tulisan orang terdahulu. Nah, ini dibaca tentu dengan menggunakan bahasa, sesuai dengan bahasa yang ada dalam tulisan. Maka di situ dibutuhkan ada analisis mendalam terhadap makna-makna bahasa, konten analisis. Nah, ini kalau mau melihat bagaimana wujud bahasa. Nah, bahasa ini perlu dipelajari sehingga ada ilmu pengetahuan khusus tentang bahasa. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah, ini semua punya dimensi-dimensi keilmuan yang secara khusus. Ada tata bahasa, ya, ada grammar. Nah, itu. Jadi ada kaidah-kaidah kebahasaan, ya. Itu harus secara khusus dipelajari sehingga maksimal pemahaman tentang bahasa. Yang pasti bahasa itu adalah alat dalam berpikir. Baik ia mencari ilmu, memproses ilmu itu sendiri sampai bisa disajikan, dibahasakan kepada orang lain sehingga berkembang informasi. Nah, inilah dia informasi sehingga orang memahami, itulah sesungguhnya pengetahuan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah matematika. Matematika ini kan berhitung, mengukur, menimbang dalam pengertian mengetahui berat jenis, mengukur, ya, mengetahui kedalaman, ketinggian, jauh atau jarak. Nah, ini pun menyangkut dengan pengembangan pengetahuan, pengembangan ilmu pengetahuan. Matematik itu menjadi alat karena memahami lingkungan alam itu tidak cukup bahasa. Bahkan di sini nanti berperan matematik yang lebih dominan. Nah, mengetahui luas. Nah, ini butuh matematik. Mengetahui ketinggian butuh ukuran matematik. Jadi dengan adanya angka-angka yang diterapkan di dalam memahami sesuatu, nah, disinilah peranan matematik sebagai alat mencari pemahaman. Begitu juga nanti dalam mengungkapkan kepada orang lain. Itu juga bahasa matematik itu diantarkan dengan menggunakan bahasa murni. Jadi isi pengetahuannya adalah angka-angka karena menyangkut dengan ukuran, timbangan, dan lain-lain sebagainya yang menyangkut dengan numerik. Tapi dalam penyampaiannya nanti akan menggunakan bahasa murni. Jadi terlihat peranan bahasa secara murni dan peranan matematik di dalam muatan pengetahuan itu sendiri. Jadi inilah peranan matematik. Jadi sangat membantu dalam pencarian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
Nah, matematik ini sangat luar biasa dukungannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ada ilmu pengetahuan tentang teknik bangunan, teknik industri, teknik komputer. Itu matematik menjadi ilmu dasarnya. Di samping tentu kemampuan-kemampuan lain, ya daya nalar, ya jiwa estetis, itu kan akan muncul dengan sendirinya berpadu menambah kekuatan terhadap penguasaan matematik. Tapi yang pasti matematik, angka-angka, pengetahuan tentang berhitung, menjumlah, mengurang, mengali, membagi, nah, itu semua sangat berarti terhadap pengembangan dan terhadap pencarian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, tanpa kehadiran matematik, pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan tidak secepat seperti apa yang dirasakan hari ini. Jadi kesimpulannya, sama dengan bahasa, matematik juga menjadi sarana atau alat berpikir ilmiah. Ini, jadi sudah dua, ya, bahasa dan matematik. Sedangkan yang ketiga adalah statistik. Statistik ini ya cenderung sebagai alat dalam mengumpul, menganalisis, juga menafsirkan data-data dari medan penelitian, dari lapangan penelitian untuk disimpulkan dan berhasil sebagai hasil penelitian, dan ini juga berinfak terhadap munculnya pengetahuan baru. Jadi statistik itu alat atau membentuk metode untuk mengumpulkan, menganalisis sehingga sampai menafsirkan angka-angka yang ada di lapangan dalam rangka menjelaskan data, fakta dalam sebuah hasil penelitian. Jadi statistik ini alat juga untuk menganalisis dalam rangka mencari kesimpulan. Sehingga kalau di statistik, penelitian dengan menggunakan data-data bersifat statistik, akan dijumpai nanti ada variabel. Ada variabel X, Y, ada X1, X2, X3 mempengaruhi Y. Ada yang mempengaruhi, ada yang dipengaruhi. Seberapa tingkatan pengaruh X1, X2, X3 kepada Y? Nah, sebagai contoh, X1 perkembangan media sosial, X2 pembukaan sarana hiburan, umpamanya di satu lokasi. Yang ketiga, pembukaan sarana transportasi. Jadi ada 3X. X1-nya ya tadi medsos. X2-nya sarana hiburan. X3-nya sarana transportasi. Seberapa kuatnya mempengaruhi Y? Apa Y? Bagaimana mempengaruhi kepribadian dari generasi muda.
Daerah itu masuk medsos, dibuka sarana hiburan, diperbaiki jalan selancar-lancarnya, dan masuk angkutan-angkutan umum, sarana transportasi. Dengan adanya ketiga aspek ini, apakah ada pengaruhnya kepada kepribadian generasi muda di daerah itu? Lalu mana yang lebih kuat? X1 kah, X2 kah, atau X3 yang mempengaruhi Y? Jadi Y itu yang dipengaruhi. Menggambarkan ini butuh statistik. Seberapa signifikan, ya, seberapa kuat, nanti akan muncul dalam bentuk angka juga. Sehingga nanti angka ini bisa dikembangkan lagi dalam bentuk diagram umpamanya. Ini permainan statistik. Dan juga sangat terkait dengan sarana berpikir ilmiah. Nah, oleh karena itu bagi orang yang sudah berkecimpung di dalam dunia ilmu pengetahuan atau para calon-calon akademisi, ketiga aspek ini ya sama kuatnya di dalam rangka mendukung munculnya pengetahuan. Ya, jadi para akademisi, calon-calon ilmuwan, mahasiswa tentunya harus membekali diri dengan penguasaan bahasa. Bahasa harus kuat, ya, bahasa nasional, bahasa asing, Arab, Inggris, karena teks-teks ilmu itu, ya, gudangnya ilmu itu ada di tulisan, ada berbahasa asing, Arab, Inggris. Jadi harus dikuasai bahasa ini. Yang kedua tentunya matematik. Nah, matematik juga harus dikuasai, karena matematik ini juga sangat berperan terhadap pengembangan pengetahuan, menyangkut dengan ukuran-ukuran, baik dia luas, jarak tempuh, kecepatan. Jadi ada tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi, ada persen. Nah, juga statistik, ada analisis, signifikansi, ada penafsiran. Nah, sampai ada nanti seberapa pengaruhnya, seberapa kuat pengaruhnya, yang mana yang lebih kuat pengaruhnya, hingga muncul nanti dalam bentuk diagram. Jadi hasil statistik itu bisa dalam bentuk diagram. Inilah sarana berpikir ilmiah. Dengan bantuan ketiga aspek ini, inilah kita melihat pengetahuan ilmiah itu berkembang terus. Jadi masyarakat yang maju itu salah satu cirinya kemampuannya dalam bidang pengembangan ilmiah. Jadi pengembangan ilmiah itu bisa dikembangkan dengan menggunakan ketiga alat ini, baik ya bahasa, matematik, dan statistik. Nah, kalau kita menjadi atau bercita-cita ingin maju, ingin berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan, maka ya inilah alatnya. Harus kuasai bahasa, kuasai matematik, kuasai statistik. Ya sama dengan kita mau bercocok tanam. Kalau nggak ada alat kita, hanya alat dengan panca indera saja, macam mana mau membersihkan lahan? Hanya dengan tangan, nggak ada alat. Ya malah dalam alat-alat modern sekarang, orang tidak lagi menggunakan cangkul, tidak hanya sekedar parang, tapi sudah ada traktor, sudah ada macam-macam alat. Nah, alat ini sangat menentukan dalam
keberhasilan sebuah tujuan atau mewujudkan harapan atau cita-cita. Sama dengan ingin menguasai dan memproduk pengetahuan dari proses berpikir kita. Ya kalau kita nggak punya alat, nggak punya bahasa, nggak punya penguasaan matematik, nggak punya pengetahuan statistik, ya bagaimana kita mau meneliti? Sementara memproduksi ilmu itu harus melalui penelitian dengan menggunakan metode yang proporsional. Jadi penelitian gunakan metode. Dalam metode ini nanti muncullah di situ kebutuhan terhadap alat. Disitulah letaknya ada bahasa. Disitulah ada letaknya ruangnya matematik dan statistik. Inilah hal-hal yang menjadi stressing dalam kajian kita dengan topik sarana berpikir ilmiah, yakni bahasa, matematik, dan statistik. Dan malah inilah kunci dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, bila kita lihat juga ke dalam pengembangan pengetahuan keislaman, ini bahasa. Nah, teks Al-Quran itu kan bahasa, maka harus dipahami bahasa Arab. Bahasa Arab itu kata per kata. Setiap kata itu bahkan kadang ada penafsirannya, ada pemahamannya. Kalau di Baghdad, ya kata lamasa mungkin beda dengan di Madinah. Maka di sana muncul penafsiran ulama. Disitulah sumber adanya perbedaan pendapat. Nah, ini masalah bahasa. Jadi saya kira ini yang perlu dipahami. Begitu juga matematik dan statistik dalam pengembangan masyarakat beragama juga sangat dibutuhkan. Saya kira itu, maka silakan kuasai ketiga sarana berpikir ini, bahasa, matematik, dan statistik. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.